Akhir-akhir ini banyak muncul di sosial media mengenai masalah nasab, khususnya nasab para Sadah Ba'alawi yang dipertanyakan keabsahannya. Ada yang menantang pembuktian nasab untuk keturunan Rasulullah menggunakan tes DNA. Lalu dapatkah tes DNA membuktikan seseorang keturunan Rasulullah SAW? Apakah klaim beberapa pihak bahwa berdasarkan tes DNA mereka merupakan keturunan suatu kabilah atau ulama besar yang jarak bahkan 1000 tahun dapat dibuktikan secara ilmiah? Lalu bagaimana bersikap dengan adanya hasil tes DNA salah satu dari Alawiyyin yang justru lebih dominan gen India dan sangat kecil gen Arabnya? Ya, oke. Assalamualaikum, Sayyid Fikri Syahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Robito Alawiyah. Akhir-akhir ini banyak muncul di sosial media mengenai masalah nasab, khususnya nasab para Sadah Ba'alawi yang dipertanyakan keabsahannya, yang diawali oleh sebuah artikel di internet yang mempertanyakan ketersambungan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah SAW. Bagaimana analisa Anda mengenai hal ini? Jadi memang ini adalah topik yang kelihatannya cukup tren akhir-akhir ini dan menarik perhatian banyak orang ya, khususnya di sosial media. Tapi mungkin pertama kali yang perlu kita ketahui dan kita setujui dulu, sepakati dulu bahwa mengenai masalah nasab ini sendiri, metode apa yang harus digunakan? Metode baku yang disepakati oleh para ahli nasab, oleh para ilmuwan dan sejarawan untuk mengithbat atau menetapkan nasab tersebut. Sepakat semua ulama dalam mazhab apapun juga, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, semuanya bahkan di mazhab yang di luar mazhab ahli sunnah pun juga menyepakati metode ini, yaitu metode yang terutama dan paling utama adalah syuhrah wal istifadah, yang artinya keterkenalan, dikenalnya, dan istifadah itu tersebar di daerah tersebut. Nah, ini metode yang disepakati oleh semua ulama. Nah, dalam hal ini kita lihat nasab Bani Alawi sudah syuhrah dan istifadah sudah dikenal semenjak zaman dahulu dan juga tersebar informasinya, bukan hanya di tempat tersebut, bahkan requirement atau syaratnya itu hanya di tempat tersebut pun juga sudah cukup. Tapi Sadah Bani Alawi dikenal di berbagai tempat, jadi sudah memenuhi syarat syuhrah dan istifadah. Nah, kemudian beberapa hal lain yang menunjang itu adalah tentu catatan, itu berupa buku, bisa yang matbu, artinya yang dicetak, yang bisa kita akses sekarang ini, atau kita bisa lihat sebelumnya catatan tersebut yang dicetak, atau yang makhtut. Yang makhtut itu yang ditulis, makhtutat itu ditulis, itu manuskrip. Kemudian juga perlu dilihat juga aspek-aspek yang lain, jadi harus komprehensif untuk menunjang itsbat nasab tersebut. Misalnya sejarah dan arkeologi, ya, itu juga kita lihat riwayat-riwayat mengenai orang tersebut. Nah, kalau kita lihat misalkan Sadah Bani Alawi dari Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut, itu sejarahnya lengkap, nama-namanya ada dan orangnya ada, makamnya juga ada. Dari sisi aspek antropologinya juga, keadaan sosial, kita lihat di zaman itu ya, di abad ke-4, ke-5 ya, itu untuk orang mengaku-ngaku misalkan sebagai anak seseorang itu akan sulit sekali. Berbeda dengan kondisi kita mungkin di zaman 21 atau di abad atau mungkin di Eropa atau di Amerika, di Hadramaut pada saat itu di abad ke-4, abad ke-5 itu sangat kehidupan yang sangat tribal atau kehidupan yang sangat ketat dengan kesukuannya, sehingga tidak mudah orang untuk mengaku-ngaku tiba-tiba saya ini adalah anak si A gitu, dan tiba-tiba itu diterima. Ada faktor lain juga yang kita lihat, faktor-faktor sosial juga perlu dipertimbangkan. Siapa yang mengklaim nasab ini? Apakah dia itu adalah orang biasa yang tidak dikenal, ataukah mereka itu adalah ulama, akhlak mereka seperti apa, atau mungkin mereka adalah penguasa. Nah, ini kita lihat semua dari awal sejarahnya Ahmad Al-Muhajir, begitu juga dengan anak beliau, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh dengan ilmu dan ketakwaan. Insya Allah orang-orang yang seperti itu tidak akan melakukan klaim secara sepihak, karena mereka sangat memahami bahwa untuk mengaku-ngaku nasab itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Beberapa faktor yang lain juga yang perlu dipertimbangkan dalam masalah nasab juga takrir ulama, baik itu
ulama ahli nasab atau ulama yang lainnya. Kita lihat sepanjang sejarah penuh dengan takrir ulama yang mengisbat, yang menguatkan semua nasab Bani Alawi ini. Dari abad ke abad ya, yang tercatat kita bisa lihat itu yang tercatat Al-Janadi di abad ke-7. Sebelumnya mungkin sudah ada di manuskrip-manuskrip lain. Begitu juga di dalam syair-syair yang dinukil di abad berikutnya. Termasuk juga takrir dari penguasa, dari hakim. Kita lihat takrir dari para penguasa, Imam Yaman misalkan di abad ke-14 juga mengisbat, abad ke-13 juga mengisbat. Demikian juga dengan penguasa di Hijaz pada saat itu, Ashraf juga dari golongan Syarif. Ashraf Makkah, mereka memberikan Naqabatul Ashraf, yaitu posisi pemimpinan para Syarif di Hijaz kepada Sadah Bani Alawi. Dan itu sebetulnya atas titah juga dari pemerintah Utsmani. Pemerintah Utsmani pada saat itu mereka mengeluarkan keputusan bahwa hanya orang yang betul-betul sudah diverifikasi dan valid nasabnya yang boleh menyandang gelar Sayyid Syarif pada saat itu. Begitu juga apalagi yang menempati posisi sebagai pemimpin para Sayyid atau Syarif. Nah, kepemimpinan Sayyid dan Syarif ini juga silih berganti. Terkadang pemerintah Utsmani yang langsung memberikan keputusan tersebut, atau juga wakil mereka yaitu para Syarif, yaitu para penguasa Amir yang berada di Hijaz. Dan dilihat dari sejarahnya, Bani Alawi sering sekali, malah dominan sekali mereka diberikan kepemimpinan Naqibul Ashraf atau Naqibus Sadah pada saat itu, ya pemimpin para Sayyid yang mengurus urusan-urusan mereka. Nah, dari sini sangat tidak logis ya apabila seorang yang nasabnya diragukan, mereka dipilih sebagai Naqibul Ashraf di Hijaz, apalagi pada saat itu, dan penuh dengan para ulama ya, dan para ulama juga memberikan takrir yang menguatkan nasab mereka ini. Misalkan penggunaan nama, kita tahu Bani Alawi itu adalah keturunan daripada Alawi, kan keturunan Alawi, makanya disebut dengan Alawi karena salah satu dari leluhur mereka, kakek mereka bernama Alawi atau Alwi yang biasa dikenal dengan dialek Hadramaut. Penggunaan nama Alawi itu sendiri baru pertama kali digunakan di Hadramaut pada zaman itu oleh beliau, anak yang bernama Alawi ini sendiri. Jadi belum ada nama tersebut digunakan sebelumnya. Itu bisa dicek di kitab biografi atau disebut dengan tarajim. Alawi itu sendiri adalah nama yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, baik itu keturunan atau pengikutnya. Nah, orang di zaman itu tidak ada yang merasa berhak atau merasa ingin menamakan anaknya Alawi karena mereka tidak bernisbah kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya orang yang bernisbah kepada turunan Ali bin Abi Thalib yang merasa layak untuk menamakan nama tersebut. Selanjutnya juga yang terakhir, kita bisa lihat juga berbagai manuskrip. Bahkan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu dikenal sebagai muhaddits, yaitu ahli hadis. Beliau meriwayatkan beberapa hadis, banyak hadisnya, dan tertulis ya di maktutat tertentu yang berada di Hijaz dan juga berada di Persia, bahkan bisa diakses, didapatkan oleh salah satu keturunannya memegang itu. Di dalam riwayat yang disebutkan di manuskrip tersebut ada periwayatan dari jalur Ahlul Bait menyebutkan salah satu perawinya itu adalah Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi dari sini semuanya itu, semua faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, dari syuhra wal istifadhah, kemudian dari catatan-catatan sejarah, manuskrip, sejarah dan arkeologi, antropologi, keadaan sosial, siapa mereka, semuanya menunjang bahwa mereka ini menguatkan dan isbat mereka bahwa mereka ini adalah memang betul keturunan daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan bersambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Anda menyebutkan hal ini sudah pernah terjadi dan juga terhadap kelompok para Sayyid lain. Bisa diperjelas dan diberikan contohnya? Ya, memang hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Juga ada yang meragukan nasab para Sayyid dari grup yang lain juga. Cuma memang kita lihat di saat ini banyak di-amplify atau diperkuat oleh medsos ya, di internet, di era internet ini. Dulu kan belum ada. Hal ini memang bukan hal yang baru. Kita bisa lihat bahkan nasab para Sadah, kelompok Sadah yang sudah sangat terkenal sekalipun juga di challenge atau ditantang. Ada juga yang tidak percaya dengan hanya mengandalkan 1-2 tulisan gitu. Jadi mereka menggunakan logika saja. Mereka mencoba menegasi nasab-nasab yang sudah masyhur. Misalnya bahkan nasab Qatadat itu, Al-Qatadat itu para asyraf Mekah, para penguasa-penguasa Mekah zaman dahulu dan Madinah juga. Mereka adalah para amir-amir di Mekah dan Madinah sampai ratusan tahun ya. Mereka
bahkan nasabnya dianggap mutawatir, disebutkan oleh Ibnul Katsir, oleh Ibnul Athir. Itu pun juga ada yang meragukan, dianggap mereka ini datang menisbahkan diri karena mereka menjadi penguasa pada saat itu, menisbahkan diri kepada keturunan Rasulullah, menisbahkan diri kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Begitu juga dengan nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan menjadi masalah para ahli nasab pun juga ada bahkan yang men-challenge, istilahnya meragukan nasabnya, seperti Ibn Inabah sendiri. Memang ada beberapa versi gitu, dan beliau juga dianggap tidak pernah mengklaim nasabnya ketika beliau hidup, karena baru cucu beliau yang menyatakan hal tersebut. Tentu kita tidak menerima. Kita lihat siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, orang soleh, begitu juga cucu beliau. Kemudian juga misalkan nasab dari keturunan Raja Maroko yang sangat dikenal sekarang ini, mereka Al-Hasani, keturunan dari Imam Al-Hasan. Mereka mempermasalahkan salah satu datuk mereka yang di atas sekali itu namanya Al-Qasim. Al-Qasim bin Muhammad, anak daripada Imam Muhammad Nafsu Zakiyah, salah satu leluhur mereka. Muhammad Nafsu Zakiyah bin Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan Al-Qasim ini, dia bukan anaknya dari Muhammad Nafsu Zakiyah di salah satu kitab nasab yang bahkan merupakan salah satu rujukan. Tapi tahqiq atau penelitian berikutnya mengkonfirmasi keberadaan beliau. Hanya saja ahli nasab tersebut mungkin tidak menemukan, atau kabar yang tidak sampai. Juga dengan salah seorang keturunannya Hasan Ad-Dakhil, keturunannya yang dikenal dengan grup Al-Alawiyin, Al-Filaliyin di Maroko, kemudian juga Al-Ayashi misalkan di Hijaz, ya, yang orang mempermasalahkan karena salah satu daripada kakek mereka tidak tertulis kitabnya di zaman itu. Nah, tidak tertulis itu kan bukan berarti tidak ada figurnya itu, apalagi kalau ingin dikaitkan di zaman tersebut, karena Ibn Inabah sendiri misalkan salah satu pakar nasab yang tentunya beliau nasabnya tidak ada masalah sama sekali. Siapa yang meragukan nasab beliau, karena beliau juga ahli genealogi Sadah, ya, para kaum Sayyid itu. Salah satu datuk mereka, beliau juga tidak tertulis selama lebih dari 100 tahun, 150 tahun di kitab nasab. Ada beberapa kitab nasab yang tidak menyebutkan, tapi siapa yang mau percaya bahwa Ibn Inabah itu bukan seorang sayyid. Begitu juga dengan keluarga terkenal lain seperti Al-Ahdal, salah satu kakek mereka pun juga tidak tertulis. Bahkan di atas sekali adanya Imam Musa Al-Kazim yang bernama Aun bin Musa, ada yang mempertanyakannya. Kemudian ada kelompok Sada yang sangat terkenal, misalkan Bahrul Ulum di Timur Tengah, ya, dikenal dengan tokoh-tokoh ilmuannya, keluarga Bahrul Ulum dan keluarga Al-Hakim juga. Itu juga dipermasalahkan karena dianggap salah satu daripada datuk mereka itu nggak ada. Bahkan Ibn Funduk nih, dalam kasus Bahrul Ulum itu, keluarga Bahrul Ulum dan Al-Hakim, salah satu keluarga yang sangat terkenal di Timur Tengah, itu salah seorang ahli nasab meragukan keberadaan daripada datuk mereka. Juga dengan Al-Sadar juga dianggap menisbahkan kepada salah seorang leluhur Sayyid pada saat itu. Jadi hal-hal seperti ini memang sudah pernah ada, bukan tidak ada, tapi semuanya itu tidak valid karena sudah ditahqiq oleh para ulama-ulama ahli nasab akan kebenarannya. Keluarga-keluarga ini semuanya memang sudah benar, masyhur, mustafid, dikenal, diakui oleh para ahli nasab, ahli sejarah, mereka adalah Sada. Yang saya ingin sampaikan di sini bukan hanya Bani Alawi saja yang di-challenge. Bahkan kalau untuk kasus Bani Alawi belum ada satu ahli nasab pun dari zaman dulu sampai di abad ke-20 yang meragukan atau yang menolak nasabnya. Kecuali memang di abad 20 ada yang mau tulis dengan menggunakan yaitu metode yang sebetulnya tidak disepakati. Oh, nggak ada di kitab ini di zaman ini. Itu sendiri metode yang tidak ada sebetulnya, tidak ada kaidah dalam ilmu nasab. Kira-kira mungkin seperti itu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran. Jadi bukan hal yang baru, hanya saja internet yang menambah tersebarnya informasi ini. Dari berbagai carut-marut di sosial media mengenai masalah ini, ada yang menantang pembuktian nasab untuk keturunan Rasulullah menggunakan tes DNA. Bisa Anda jelaskan mengenai DNA itu sendiri dan tes DNA itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya DNA ini masalah yang tidak sederhana, ya, masalah yang cukup kompleks, ya, harus dijelaskan sebetulnya oleh para ahlinya. DNA sendiri itu sebetulnya adalah satu materi genetik yang terdapat di semua makhluk hidup, ya, termasuk manusia. Ya, kucing pun juga mempunyai DNA, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai DNA. Ya, materi genetik ini membentuk dan menunjukkan siapa kita
dengan segala karakteristiknya. Jadi semua sifat-sifat kita itu memang terkandung di dalam DNA, yaitu asam deoksiribonukleat kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi DNA memang mengandung kode genetik yang tersusun dari senyawa basa ya, dengan 4 tipe, yaitu adenin, sitosin, timin, dan guanin. Kemudian DNA ini membentuk 2 rantai panjang yang disebut dengan double helix atau ya rantai panjang, ya, dalam bahasa Indonesia double rantai ganda ya. Molekul DNA ini dikemas menjadi struktur seperti benang yang disebut dengan kromosom. Ya, kita bisa lihat di dalam sel manusia ada 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang yang masing-masing diturunkan oleh kedua orang tua kita. Nah, di dalam setiap kromosom itu ada terkandung jutaan DNA, bahkan ratusan juta tergantung kromosomnya ya. Jadi manusia mempunyai 46 kromosom terdiri dari 23 pasang masing-masing dari pihak ayah dan 23 dari pihak ibu. Nah, kalau dipetakan ya semua genom manusia ini dalam satu sel itu berjumlah sekitar 3 miliar pasangan basa. Jadi tadi kita sudah tahu ada pasangan basa ya, ada 4 ya, adenin, timin, guanin, sitosin. Yaitu kalau dideretkan itu ATCG itu ada 3 miliar pasang. Jadi begitu banyak ya di dalam genom manusia yang memberikan karakteristik siapa kita. Tes DNA sendiri itu pada dasarnya yang umum diketahui itu adalah namanya autosomal DNA. Autosomal DNA ini adalah satu tes yang mencoba mengambil, menderetkan sifat-sifat, mengambil gen, beberapa gen dari kita di kromosom tertentu, gabungan daripada ayah dan ibu di lokus-lokus atau area-area tertentu. Nah, kita bisa melihat dari autosomal DNA ini keterkaitan antara seseorang, misalkan ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya dari kesamaan pola. Jadi mengambil beberapa lokus ya, beberapa area ketersambungan antara anak dengan bapak, dan begitu juga dengan keluarga berikutnya. Jadi distant relative, mungkin generasi berikutnya, generasi kedua, generasi ketiga, itu yang paling umum. Nah, dari sini juga bisa diberikan estimasi, biasanya estimasi dengan menggunakan autosomal DNA ini, estimasi mengenai komposisi ini, tapi kita harus paham, harus tahu bahwa ini adalah estimasi yang hanya berdasarkan statistik. Jadi mereka mengumpulkan. Jadi dulu itu pernah ada satu project ya yang dilakukan oleh National Geographic Project. Itu mereka coba kumpulkan sampai ratusan ribu sampel ya, katanya sampai mencapai 700.000. Dan sampel-sampel ini perlu kita ingat kebanyakan dikumpulkan dari orang-orang yang berada di Amerika. Jadi orang-orangnya itu sampelnya kebanyakan dari Amerika, dan mereka juga melakukan interview. Mereka bertanya orang tersebut, Anda dari mana asalnya? Mereka mau mencoba memetakan migrasi orang. Oh, saya dari sini. Jadi informasi migrasi itu bukan berdasarkan asli etnisnya, tapi berdasarkan informasi dari orang-orang tersebut yang kebanyakan berada di Amerika, dan kebanyakan orang-orang tersebut berasal dari Eropa ya. Jadi komposisi dari tempat-tempat yang lain seperti Asia atau Timur Tengah atau Afrika itu tidak banyak ya. Tujuannya memang untuk sequence, untuk membaca DNA, sehingga yang ada pada saat itu database-nya yang lebih banyak berdasarkan referensi. Mereka akhirnya membuat referensi. Oh, jadi kalau lokasi-lokasi tadi kan banyak sekali ya, 3 miliar pasang. Mereka hanya melihat lokasi-lokasi tertentu saja untuk mengestimasi. Oh, ternyata lokasi-lokasi deret ini dengan pola seperti ini, ATCG tadi, pengulangannya itu banyak ada di orang-orang, misalkan orang yang berada di mungkin di Inggris atau di Eropa. Oh, ini orang-orang ini kebanyakan orangnya berada di Spanyol. Oh, atau ini orang-orangnya ternyata mereka banyak orang-orang Afrika mempunyai ini. Akhirnya mereka memetakan itu. Nah, mereka mencoba membandingkan ya, akhirnya dengan tes dengan autosomal DNA mereka membandingkan dengan referensinya. Apakah orang ini mempunyai pattern yang sama? Apakah mempunyai pola yang sama di daerah-daerah tertentu? Itu sebetulnya tidak berarti 100% bahwa orang tersebut adalah berasal dari
etnis tersebut ya. Cuma kebetulan mungkin di etnis tertentu pola ini dominan sehingga mereka bandingkan orang ini mempunyai sharing deret DNA di daerah-daerah sini. Dan kebetulan deret DNA tadi yang ATCG tersebut itu banyak dominan dimiliki oleh orang-orang yang berada di daerah tertentu. Nah, itu akhirnya mereka coba kerucutkan. Jadi itu sangat tergantung dengan database-nya. Dan database itu memang dari waktu ke waktu diperbaiki ya. Mereka perusahaan-perusahaan DNA itu mereka mencoba menambah atau mengumpulkan data-data atau sampel-sampel baru dan mencoba juga menginterview ini daerah ini kita udah dapat lagi dan mereka coba bandingkan ya. Nah, tapi sama sekali itu tidak menunjukkan kepastian apalagi untuk generasi-generasi sebelumnya itu autosomal DNA sendiri kita bisa lihat di berbagai situs tes DNA hanya bisa mengestimasi sekitar 5-6 generasi saja gitu keterkaitan apalagi etnis dan setiap company DNA perusahaan DNA tes DNA itu mempunyai referensi sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Jadi Anda bisa temui tes DNA di perusahaan A itu berbeda sekali dengan di perusahaan B gitu, baik dari sisi komposisi etnis atau di persentasenya itu ya saya bicara ini karena memang saya sudah lihat dan saya sudah lakukan sendiri gitu, jadi bukan omong kosong ya. Kadang-kadang kita bisa lihat ini kok ada Anda punya etnis yang sebetulnya sama sekali nggak ada kita itu di situ ya. Itu jadi kadang-kadang memang tergantung oleh database-nya sendiri dan kita tahu bahwa manusia ini percampuran dari semua etnis, semua ras, nggak ada manusia yang asli kecuali mungkin itu manusia yang di goa hidupnya sampai berabad-abad dan mereka hanya bercampur satu sama yang lain gitu dan itu hampir tidak ada di muka bumi ini. Nah, kemudian ada tes lagi yang namanya Y-DNA. Nah, Y-DNA ini adalah tes yang hanya memfokuskan di kromosom Y, kromosom Y. Nah, kromosom Y ini hanya diturunkan dari bapak. Dari kromosom Y ini kita bisa melihat pattern, kira-kira polanya. Secara teori dia tidak berubah secara teori, tapi kenyataannya kita akan lihat bahwa kromosom Y ini juga dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Banyak para saintis menjelaskan ya dengan berbagai macam penemuan-penemuan mereka bahwa terjadi mutasi genetik di kromosom Y tersebut. Satu lagi juga ada tes yang namanya mitochondrial test, yaitu tes yang hanya memfokuskan keturunan dari pihak ibu. Jadi ada kromosom X, kromosom Y tadi, kromosom X dari pihak ibu. Nah, itu adanya di setiap manusia ada mitokondrial. Jadi yang dites adalah mitokondrialnya aja untuk melihat kesamaan pola dari pihak ibunya. Jadi kita lihat dari jalur ibunya ke ibunya ada kesamaan nggak gitu loh pola genetikanya tadi, pattern di lokasi-lokasi tertentu di deret DNA yang 3 miliar deret itu. Jadi nggak semuanya. Para ahli melihat ini lokus-lokusnya. Nah, semakin banyak kita tes lokusnya, semakin akurasinya semakin tinggi. Satu lagi mungkin tes yang agak spesifik yaitu mereka ngetes SNP test. Ada lokasi-lokasi tertentu yang dinamai dengan pola tertentu, dinamakan. Lokasi nomor 1 juta sekian dari daerah DNA ini namanya sekian, polanya ini. Nah, itu kadang-kadang orang melakukan tes itu spesifik SNP test. Saya sama nggak dengan si B? Ini mungkin orang yang punya kekerabatan spesifik gitu. Dia bisa hanya tes di lokasi itu aja, positif atau enggak. Kalau enggak positif di sini kemungkinan tidak ada. Itu kadang-kadang dilakukan juga spesifik namanya SNP test, specific area, specific location di deret DNA. Lalu dapatkah tes DNA membuktikan seseorang keturunan Rasulullah SAW? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Ini yang lagi tren ya. Mungkin begini, kalau jawaban pendeknya short answer, kalau dalam bahasa Inggris short answer is no. Jadi tidak. Kenapa? Banyak alasan untuk menjawab ini. Kenapa tidak gitu? Pertama, tidak ada scientific project, satu jurnal ilmiah pun yang terbukti secara sains ya. Kita bicara scientific ya dalam control environment. Jadi satu lingkungan yang dikontrol, yang betul-betul di review, yang bisa mengkonfirmasikan
seperti apa sih gen atau DNA Bani Hashim itu sendiri. Itu nggak ada. Boleh dilihat di semua scientific journal. Kalau kita mengklaim sesuatu itu tentu harus berdasarkan evidence ya, berdasarkan bukti-bukti, scientific journal, para ahli memberikan scientific report. Nah itu tidak ada, tidak pernah ada. Jadi tidak ada kesepakatan yang namanya seperti apa sih gen Bani Hashim itu sendiri. Itu satu ya. Kemudian kedua, kenapa tidak bisa seperti itu? Karena banyak faktor. Memang ternyata dari berbagai tes DNA yang dilakukan di kromosom Y, ini kita bicara yang dari ayah ke ayah ya, paternal test itu, paternal lineage, jadi yang Y DNA yang dilakukan untuk tes dari jalur ayah, kromosom Y-nya sendiri, itu ternyata tidak bisa ditemukan kesamaan untuk orang yang dengan generasi-generasi yang jauh, misalkan 500 tahun, 700 tahun, itu tidak bisa dipastikan karena terlalu banyak variasinya dan banyak perbedaan-perbedaan yang tidak diketahui ya. Bisa juga karena faktor environment, ya, faktor lingkungan, faktor dari juga kemungkinan pihak ibu, walaupun ini sendiri masih diperdebatkan oleh para saintis, oleh para ilmuwan, dan faktor-faktor yang lain juga. Banyak jurnal-jurnal menyebutkan bahwa bahkan faktor makanan itu sendiri dalam periode yang lama ya, mengenai kayak seperti lactose tolerant, jadi toleransi badan kita terhadap susu, itu juga kalau orang yang minumnya susu terus lama sekali dia itu bisa terjadi perubahan. Juga faktor yang kemungkinan dari pihak ibu, karena memang ada satu penelitian yang sebelumnya belum diketahui, tahun 2003 itu baru mulai diketahui. Itu ada satu fenomena yang disebut dengan microchimerism. Microchimerism itu adalah keberadaan sel yang berada di individu ya, yang itu sebetulnya berasal dari orang lain. Jadi bukan berasal dari dia sendiri atau ibunya. Itu bisa jadi sel yang berbeda yang bisa berasal dari pria, dari ayahnya, atau dia juga mungkin karena mengandung. Jadi ada satu artikel yang menyebutkan ya, artikelnya itu Male Microchimerism in Women Without Sons. Itu diterbitkan sekitar 2005 kalau nggak salah ya. Nah, itu dari artikel jurnal ilmiah. Ini kita nggak bicara apa yang beredar di internet, ini jurnal ilmiah. Jadi ternyata wanita itu terkadang mereka ada faktor luar ya, itu unrecognized, dia bilang unrecognized factors. Kadang-kadang mungkin juga karena faktor aborsi ya, itu juga ada faktor dari pihak ayah, pihak suaminya itu berkontribusi gitu di dalam genetik wanita itu sendiri. Jadi anaknya perempuan tapi ternyata ada kontribusi genetik kromosom Y-nya. Begitu juga dari kehamilan sebelumnya, atau juga yang ditransfer oleh saudaranya sebelumnya. Bahkan ada yang juga mempunyai teori hubungan dari suami istri juga. Itu semuanya akhirnya mempengaruhi perubahan genetik tersebut gitu. Dan hal ini juga bisa terjadi untuk orang laki-laki, tidak hanya perempuan saja. Hal ini mungkin saja terjadi, dan memang dilihat dari berbagai data-data ternyata tidak adanya kesamaan. Nah, untuk mendukung teori ini, sebetulnya gini, kita bisa lihat dari sisi penelitian sendiri. Memang para peneliti itu mencoba, bisa nggak sih kira-kira untuk mendeteksi Y chromosome ya, penurunan Y chromosome ini untuk masyarakat tertentu. Mereka mau mencoba mencek ancestry, jadi keturunan. Jadi kebetulan memang banyak perusahaan-perusahaan DNA ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Yahudi ya. Mereka punya uang dan mereka juga punya interest yang sangat besar di masalah keturunan DNA dan sebagainya. Jadi mereka mau mencoba meneliti. Ini ada cerita juga, dan jelas scientifically mereka kumpulkan orang-orang dari kelompok mereka yang disebut dengan Kohanim. Jadi Kohanim ini adalah orang-orang yang mengklaim diri, yang dianggap mereka adalah keturunan dari Nabi Harun. Jadi kalau kita lihat mungkin di dunia modern ini biasanya yang bernama punya nama last name ya, nama akhir, nama family-nya Cohen atau Khan, itu adalah keturunan dari Kohanim. Nah, pada satu periode dalam sejarah itu Kohanim mereka hanya menikah antar mereka saja. Jadi Cohen dengan Cohen, Kohanim dengan Cohen. Mereka itu adalah strata yang spesial di komunitas Yahudi, karena dulunya mereka adalah para agamawan, jadi ulama-ulama Yahudi itu, rabai-rabai yang spesial itu Kohanim. Mereka melakukan penelitian terhadap kelompok Kohanim yang hanya menikah pada saat itu satu sama lain dengan Kohanim. Begitu juga mereka juga tes dengan kelompok Yahudi yang lain dengan grup Lewi.
Malawi itu adalah salah satu daripada 12 tribe 12 suku Yahudi. Mereka coba cek benar nggak ini kira-kira bisa nggak kita trace Kohanim ini, keturunan Kohanim yang sudah 2000 tahun ini. Mereka lakukan penelitian betul-betul serius, ini scientific, bukan cuma berdasarkan internet ya. Nah, mereka kumpulkan ratusan orang Kohanim tersebut. Akhirnya mereka tes, ketika mereka tes ternyata mereka temukan memang banyak kesamaan dari orang-orang yang mempunyai jalur keturunan Kohanim sendiri, tapi mereka tetap tidak menemukan 100% sama. Ternyata banyak ini orang-orang yang Kohanim, termasuk Kohanim juga itu mempunyai pola genetik Y yang dinotasikan dengan haplogroup ya, untuk di grupnya haplotype yang lebih kecil lagi, dan SNP ya, pattern atau pola-pola tertentu di daerah DNA-nya. Itu ternyata mereka berbeda. Padahal orang-orang ini memang sudah jelas sekali disebut dengan Kohanim, dengan metode yang sangat saintifik. Mereka tidak bisa temukan. Mereka tetap memang oke, kita lihat ada satu model type. Jadi ada satu pola yang akhirnya mereka sebut dengan Kohanim model. Kohanim model itu satu pola genetik yang biasanya muncul di kelompok Kohen. Tapi tetap kelompok itu model ini atau pola ini tidak ditemukan di semua Kohanim. Jadi terjadi memang perubahan-perubahan. Tidak semua orang Kohanim sendiri mempunyai tipe tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa orang tersebut adalah dia Yahudi atau tidak, bahkan Kohanim atau tidak, apalagi Yahudi atau tidak. Nah, ada lagi kemudian banyak penelitian ilmiah ya terhadap orang-orang di kelompok yang lain juga. Pernah terjadi satu penelitian di kelompok masyarakat Zulu di daerah Afrika itu, yang mereka itu sangat terisolasi ya. Mereka tidak berkumpul sama orang lain dan tidak bercampur secara genetik dengan suku-suku yang lain. Mereka coba lakukan paternity line test, melihat YDNA-nya. Ternyata tidak juga seragam 100% untuk generasi yang sangat jauh ya. Kita nggak bicara dengan 5 generasi, 6 generasi, kita bicara ratusan tahun ini generasi yang sangat jauh. Ternyata terjadi variasi juga. Kemudian mereka coba lakukan juga di masyarakat Viking. Hal yang sama mereka temui juga, tidak ada coherence, tidak ada 100% secara statistik yang bisa memastikan, oh ini orang ini betul, exactly 700 tahun lalu, 1000 tahun yang lalu adalah keturunan Sia. Zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu, lebih jauh lagi. Yang pernah ada juga sempat dilakukan itu di masyarakat Islandia dengan sekelompok masyarakat tertentu yang sangat tertutup juga. Itu mereka akhirnya dapat itu up to 500 years, sampai sekitar 500 tahun lalu. Tapi terbatas juga ketika mereka extend lagi ke grup yang lain, itu sudah terjadi perbedaan-perbedaan dan tidak match. Sehingga hal tersebut mengindikasikan, menyimpulkan bahwa memang untuk mendeteksi keturunan yang jauh-jauh itu tidak capability atau kemampuan teknologi yang sekarang ini memang belum bisa, dan juga belum mengetahui kenapa bisa terjadi variasi seperti ini. Tadi juga kita sudah sebutkan bahwa ada microchimerism, jadi satu faktor luar, faktor dari pihak ibu yang bisa jadi juga mempengaruhi terbentuknya meiosis, yaitu ketika sperma terbentuk ya. Itu ada faktor dari pihak ibu, atau juga ada faktor yang lain yang di luar yang belum diketahui oleh para saintis kenapa kok bisa berubah. Nah, kita bisa lihat dari berbagai jurnal ya. Saya mau menunjukkan sedikit beberapa jurnal-jurnal ilmiah mengenai masalah pembuktian mengenai Yahudi ini ya. Pertama, mutation rate ya. Mutation rate itu kita bisa lihat di jurnal, di New York Times juga menyebutkan bahwa male chromosomes may evolve fastest. Satu artikel di tahun 2010 di New York Times yang menyebutkan bahwa kromosom pria ya, YDNA itu berubah lebih cepat dari kromosom X. Jadi memang ada perubahan setiap pattern di DNA itu sendiri, menunjukkan umur dan lain sebagainya. Kemudian juga ada satu artikel juga di majalah Science Daily, tentunya dari para pakar ya. Mereka juga menyimpulkan bahwa kita ini sebetulnya bermutasi. Ada konversi ya, satu artikel yang di-publish ya oleh American Journal of Human Genetics di tahun 2009 itu disebutkan ada gene conversion between the X chromosome and the male specific region of Y chromosome at certain location. Jadi ada perubahan antara X chromosome dan region tertentu di male specific chromosome. Jadi region genetik pria itu bisa terjadi perubahan. Itu ada jurnal ilmiahnya. Nah, oleh karena berbagai macam faktor ini
ya, berbagai macam faktor perubahan genetik tersebut, maka para saintis akhirnya selalu menuliskan public warning hati-hati bahwa ancestry test keturunan yang biasa itu mempunyai scientific backing yang sedikit sekali. Jadi mempunyai nilai saintifik yang tidak bisa diandalkan dan tidak diakurat. Bahkan mereka sebagian menyebutkan itu sebagai genetik astrologi. Yang terjadi sekarang ini adalah di dunia bisnis, karena mereka melihat memang genetic ancestry ethnicity test ini sangat laku ya. Jadi perusahaan-perusahaan DNA itu mereka banyak mengiklankan gitu loh ancestry testing dan memberikan impresi seakan-akan inilah tes yang bisa memastikan Anda adalah keturunan si A, si B untuk generasi-generasi yang jauh. Tentunya itu tidak betul gitu. Ada satu orang profesor dari University College of London, itu Profesor David Balding, dan juga Profesor Mark Thomas. Di situ bahkan beliau memberikan warning di public statement bahwa menurut dia ya, ini statement yang mereka katakan adalah you cannot look at DNA and read it like a book or a map of journey without supporting historical evidence. Anda tidak boleh dan tidak bisa melihat DNA dan membaca DNA test itu dan melihat peta perjalanan migrasi dan lain sebagainya tanpa menggunakan supporting historical evidence, tanpa menggunakan pendukung sejarah seperti itu, karena akhirnya kita akan misled, terkecoh gitu loh dengan hal seperti ini. Nah, kembali tadi dengan mengenai masalah nasab itu Rasulullah itu sendiri. Nah, sebetulnya ini berawal dari satu orang pengusaha perusahaan DNA, kebetulan dia juga seorang pengusaha Yahudi namanya Bennett Greenspan. Bennett Greenspan melihat potensi bisnis di sini. Dia melihat potensi bisnis dari tes Cohen. Mungkin kita bisa pakai ini, walaupun sebetulnya secara saintifik, secara ilmiah, tes yang grupnya Yahudi Cohen itu sendiri tidak bisa memastikan ya keyahudian seseorang. Tapi dia melihat potensi bisnis. Oke, kita coba tawarkan aja ke publik. Mungkin ada grup-grup orang tertentu yang tertarik, mereka akan ngetes sendiri. Nah, akhirnya memang saya pernah mendengar bahwa ada sekelompok orang di Timur Tengah yang dianggap dan mungkin mengaku sebagai Bani Hashim, mereka itu. Akhirnya mereka coba tes, ini ternyata muncul polanya seperti ini. Haplogrupnya, yaitu pengelompokan gelondongan tadi pola DNA. Haplogrupnya di sini. Oh, dia punya SNP-nya di sini. Nah, dianggaplah orang ini 1, 2 orang, 3 orang, mungkin 10 orang ini. Oh, inilah ternyata ini adalah keturunan Rasulullah. Kita tidak tahu orang ini siapa, dari mana mereka. Ada yang menyebutkan, oh ini dari Yordan, katanya dari kerajaan Yordan. Tidak pernah ada statement resmi dari kerajaan Yordan sama sekali bahwa siapa orang ini. Ternyata ya itu hanya beberapa individu. Oke, mereka kemudian tes lagi sekelompok orang yang mungkin ada family. Ya terlihat memang ada kesamaan. Tapi akhirnya menjadi seperti yang tadi lagi. Kelompok-kelompok Yahudi ternyata tidak sama. Terus kemudian ada kelompok Sayyid yang lain lagi yang sorihun nasab, yang punya nasab yang sangat kuat sekali itu di Timur Tengah. Dia punya pattern, polanya itu berbeda. Kemudian ada Sayyid juga yang di India, punya pattern itu berbeda juga, dan menunjukkan ada faktor mungkin kontribusi dari pihak ibu yang mengubah pola genetik yang bersangkutan. Juga sebagian Sadah yang ada di Afrika Utara, katanya ada kelompok yang bahkan juga sangat kuat, yaitu termasuk dari keluarga kerajaan Maroko, itu berada di haplogrup yang sangat berbeda sekali. Yang tadinya ini haplogrup J katanya, yang ini haplogrup G. Kita melihat perbedaan pola dan dari beberapa ratus orang saja yang ngetes, dan mungkin sebagian spesifik karena banyak sekali kan kelompok Sada yang lain yang tidak pernah dites kelompoknya seperti apa. Kita lihat mereka bervariasi sama sekali, sehingga untuk ngetes nasab yang jauh itu sama sekali tidak bisa digunakan metode DNA ini. Pernah juga akhirnya, karena memang tadi secara bisnis kan menjadi ramai, banyak orang akhirnya coba ngetes di sini. Kebetulan di Timur Tengah mereka itu sangat senang ya dengan nasab. Jadi bukan cuma kelompok Bani Hashim misalnya, ada juga kelompok Quraisy, ada juga kelompok yang mencoba mengetes Bani Tamim. Oh, kita ini dari kelompok Bani Tamim. Gitu. Mereka coba itu lakukan di Timur Tengah. Ternyata pattern mereka polanya berbeda semua juga. Bahkan satu lagi yang paling mungkin menarik juga. Oke lah, ini kita ternyata berbeda. Coba kita tes dengan satu kelompok Quraisy
yaitu kelompok Bani Syaibah. Namanya Bani Syaibah itu dikenal adalah penjaga yang pemegang kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah. Ya Bani Syaibah, Syaibi atau Syaibani. Dan mereka turun-temurun dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, mereka estafet menerima kunci Ka'bah. Menurut berita, ya kita kalau merefer ke internet, menurut berita, salah seorang dari keluarga tersebut, Bani Syaibah, mereka melakukan DNA test, dan ternyata tes DNA-nya sama sekali tidak sama dengan sebagian tes yang dianggap. Yang kita bisa dianggap, oh ini sebetulnya Quraisy, Bani Hashim. Lah bagaimana mungkin orang yang secara historical, secara sejarah mereka Sadanatul Ka'bah, disebut pemegang kunci Ka'bah, yang sudah pasti nasabnya jelas, Quraisy berbeda dengan sekelompok orang yang lain gitu. Bahkan kalau kita bicara haplogroup itu beda sekali. Wah ini kok ribuan tahun beda. Jadi memang tidak ada satu pattern yang bisa memastikan istilahnya orang-orang ini si A adalah keturunan si B dengan jarak yang begitu jauh. Karena macam-macam faktor tadi yang belum diketahui oleh sains. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi ya tidak bisanya itu bukan tidak mau, nggak mau tes DNA, nggak bisa. Memang toolsnya tidak memungkinkan untuk melakukan pembuktian secara DNA untuk nasab-nasab yang jauh. Oleh karena itu ya bahkan kelompok Yahudi sendiri ya mereka di salah satu jurnal ilmiah mereka melakukan penelitian yang ditulis oleh Brinkman, oleh Nebel Philon, itu di situ disebutkan bahwa memang tidak bisa, dan ini diterbitkan oleh American Journal of Human Genetics, kemudian juga salah seorang peneliti juga Falk di tahun 2015 juga menulis di jurnal ilmiah Frontiers of Genetics atau majalah genetika ya. Di situ menyebutkan kesimpulannya dari artikel ilmiah dia adalah genetic markers cannot determine Jewish descent. Jadi genetic marker yang tadi kita sebut pattern-pattern pola-polanya tidak bisa memastikan keturunan Yahudi Anda. Nah demikian juga yang lainnya, banyak sekali juga artikel-artikel ilmiah yang menyebutkan hal ini. Saya juga akan mencoba mengquote disclaimer yang ada di berbagai situs-situs genetika ya, situs-situs genetika, bahkan di situs-situs genetika DNA-nya orang-orang Yahudi sendiri ya. Ini salah satu daripada artikel ilmiah juga menyebutkan bahwa it was suggested, dia bilang that to lead the public mistake, the genetic findings as scientific evidence that Kohanim were descendant of Aaron himself. Ini menunjukkan sugesti yang tidak benar, bahwa menunjukkan ke public mistake. Jadi kebohongan publik bahwa genetic finding yang ada itu menunjukkan mereka adalah keturunan Kohanim. Juga di salah satu situs genetika yang bernama sequence.com, di situ disebutkan Jewishness is more difficult to identify in genetic testing than other ethnic groups. Dia bilang yang artinya keyahudian seseorang itu lebih susah dibuktikan bahkan dibandingkan dengan genetik atau ethnic group yang lain. This is because there is no specific gene that makes a person as Jewish. Karena nggak ada ternyata gen atau gen yang membuat seorang itu adalah disebut dengan Yahudi. Dia bilang straightforward DNA examination cannot conclusively tell a person whether or not they are of Jewish descent. Dia bilang hanya tes DNA saja, dia bilang sama sekali tidak bisa menyimpulkan Anda adalah seorang Yahudi atau merupakan bagian daripada populasi Yahudi. Demikian juga di situs DNA Yahudi yang lain disebutkan tidak ada dalam DNA Anda yang dapat memberitahu apakah Anda itu termasuk orang Yahudi atau yang lainnya. Satu-satunya cara untuk membuktikan keturunan Yahudi adalah dengan menghubungkan silsilah keluarga Anda dengan leluhur yang secara historik dikonfirmasi sebagai Yahudi. Nah ini orang Yahudi yang sudah melakukan scientific research. Mereka menyimpulkan seperti itu karena ternyata mereka banyak sekali bervariasi haplogrupnya. Ada yang haplogrup E yang banyak ada di Afrika, ternyata ada haplogrup G yang ada di Timur Tengah dan juga di daerah Kaukasus. Bahkan Raja Richard III yang jelas-jelas orang Eropa itu mempunyai haplogrup G katanya, padahal beliau itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Timur Tengah dan Kaukasus, sehingga memang kita nggak bisa istilahnya mengukur panjang dengan timbangan berat gitu. Karena hasilnya akan berbeda, memang toolnya tidak bisa digunakan untuk itu. Jadi seperti itulah. Lalu pada kondisi seperti apa tes DNA efektif untuk digunakan?
Ya, tentunya tes DNA ini bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Seperti saya sebutkan tadi, itu tidak bisa digunakan untuk mendeteksi keturunan yang sangat jauh. Tapi DNA, teknologi DNA sangat efektif dan memang diakui sangat akurat sekali untuk mendeteksi paternity test. Misalkan antara orang tua dengan anak, itu bisa dikonfirmasikan dengan akurasi yang sangat tinggi. Atau mungkin beberapa generasi dekat, mungkin sepupu atau kakek, nenek, dan lain sebagainya, itu sangat bisa dilakukan. Tapi ketika jauh ya itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian juga untuk masalah-masalah forensik, criminal forensik, untuk mendeteksi perbuatan-perbuatan kriminal ini siapa yang melakukan, itu banyak sekali manfaatnya yang bisa dilakukan. Kita bisa lihat bahkan difilmkan ya, dan di pengadilan bisa membuktikan orang-orang yang berbuat kriminal itu dari DNA-nya. Itu juga bisa dilakukan kalau ada dispute antara orang yang mengklaim anak ketukar, misalkan ada di rumah sakit, ini anaknya siapa, itu bisa dilakukan dan itu diperbolehkan memang di dalam agama ya. Juga untuk mengetahui akibat terjadi bencana ya, berbagai hal, bencana, perang, sehingga antara keluarga itu terpisah. Mereka perlu dilacak kan siapa keluarganya ketika mau dikumpulkan. Nah itu tes DNA sangat efektif digunakan untuk hal-hal seperti ini. Juga dalam hal imigrasi dan lain sebagainya juga diperbolehkan untuk dilakukan. Apakah klaim beberapa pihak bahwa berdasarkan tes DNA mereka merupakan keturunan suatu kabilah atau ulama besar yang berjarak bahkan 1000 tahun dapat dibuktikan secara ilmiah? Ya, ini lagi-lagi memang menarik ya, menjadi hot topic. Mungkin jawabannya kembali lagi seperti tadi. Jawabannya tidak bisa karena terjadi variasi. Dari variasi DNA tersebut kita bisa lihat misalkan ada kelompok, ya ini saya sebutkan ya, memang ada company, perusahaan di Amerika yang didirikan oleh Bennett Greenspan tadi, perusahaan namanya Family Tree DNA, kebetulan lokasinya juga di Houston ya. Saya tahu itu lokasinya di mana Bennett Greenspan melihat opportunity bisnis dan dia memfasilitasi interest group, beberapa interest group. Jadi kalau siapa yang mau ngetes DNA, oke, saya fasilitasi ini, mau bikin grup-grup sendiri. Misalkan keluarga orang, katakanlah orang Batak mau bikin sendiri. Oh ya, siapa yang mengaku sebagai orang Batak, masuk gitu di interest group. Nanti kita kasih adminnya, mereka kumpulin, ya kita lihat polanya kayak gimana, sama atau enggak. Demikian juga mungkin ada orang yang mempunyai keluarga dengan last name mungkin Smith atau apa, walaupun belum tentu orang itu ada hubungan. Atau misalkan orang Jawa. Nah demikian juga dengan orang-orang yang di daerah Timur Tengah, karena mereka mungkin banyak yang tertarik dengan masalah nasab. Mereka akhirnya banyak sekali yang melakukan tes-tes tersebut gitu loh. Ada grupnya Kohton, ada grup Adnan. Mereka mau lihat ada nggak kesamaan pola antara grup Kohton dengan Adnan yang secara menurut sejarah katanya oke, ini grup Adnan ini adalah keturunan Nabi Ismail, grup Kohton ini berbeda. Tapi yang mereka dapatkan ternyata terjadi berbagai macam variasi yang tidak sesuai dengan bukti-bukti sejarah. Demikian juga yang lebih spesifik ke daerah Bani Tami, Bani Hashim, saya sudah sebutkan, Sadanatul Ka'bah. Nah ini mungkin tokoh. Ada juga yang di Family Tree DNA itu bahkan tokoh, misalkan kalau tokoh Islam ya kita lihat misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang mengklaim seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani di Family Tree DNA ada difasilitasi orang-orang yang merasa, mengaku atau diakui sebagai keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata dari berapa orang tersebut, 91, mungkin hanya sekitar 6 atau 7 orang, exactly saya detailnya nggak hafal ya berapa nama, tapi di bawah 10 orang itu yang hanya berada dalam satu grup yang berkelompok sama. Sementara yang lain yang juga Jailani, ada yang bukan Jailani memang kita tahu, yang kebetulan mereka juga ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka tidak berada di grup yang sama. Jadi mau bagaimana ini? Kita mau bilang orang ini betul-betul bukan Jailani, padahal sebagian mereka betul shorihun nasab, orang yang mempunyai nasab yang jelas. Dan bahkan kalau kita lihat lagi di kelompoknya Jailani itu di grup J, pola haplogrupnya 172 ya, J172, di situ 171, itu sama sekali tidak bersambung dengan grup yang tadi yang disebut dengan Quraisy atau grupnya yang keturunan Al-Hasani, turunan Sayyidina Hasan. Lah ini mau bagaimana? Kita bilang yang grupnya Jailani bukan yang keturunan Sayyidina Hasan karena tidak match. Kita tidak mau begitu karena ini seperti tadi, kembali lagi kita mau mengukur panjang dengan timbangan yang keluarnya berat gitu. Yang ada di masyarakat sekarang ini itu di sosial media. Sosial media itu memang mengeluarkan
ya itulah memang ada sebagian didrive oleh faktor-faktor bisnis perusahaan-perusahaan genetik itu ya mereka melihat ini opportunity dan ini akhirnya menimbulkan sebetulnya kekacauan dan ini sebetulnya sudah terjadi di Timur Tengah ya. Mungkin di Indonesia kita nggak terlalu banyak yang fokus atau tertarik dengan masalah tes DNA ini, tapi di Timur Tengah dalam belasan tahun terakhir ini terjadi kekacauan. Oleh karena itulah kemudian Majma' Fiqhi, jadi lembaga fiqh di Saudi Arabia di Makkah waktu itu mengeluarkan statement, mengeluarkan qarar yang melarang metode itsbat DNA ini untuk nasab-nasab jauh. Itu ada qarar dari Rabita Alam Islami dalam pertemuan mereka yang ke-16 yang disebutkan tahun 2002 ini, bahkan itu qarar nomor 95 ya. Itu yang terkait mengenai tes DNA. Ini saya bacakan saja qorarnya, ada 4 qorar ya. Di sini yang menarik adalah qorar nomor 3 dan nomor 4. Ya disebutkan ya thalithan yaitu yang ketiga. Dibilang qorar ketiga adalah la yajuzu syar'an al-i'timadu 'ala al-basma al-warathiyah fi nafyin nasab wa la yajuzu taqdimuha 'ala al-li'an. Tidak diperbolehkan secara syariat untuk mengandalkan tes DNA untuk menafikan nasab, untuk menolak nasab, dan bahkan tidak diperbolehkan metode tersebut sebagai syarat utama untuk li'an. Kemudian ini yang lebih menarik lagi, qarar nomor 4. Ini yang sangat penting sekali. Ini bilang rabi'an, ini qarar nomor 4. La yajuzu istiqdamul basmah al-warathiyah biqasdi ta'akkud min sihhatil ansab ats-tsabitah syar'an. Ini qarar dari Rabita Alam Islami, organisasi Islam internasional, diakui seluruh dunia. Artinya tidak diperbolehkan menggunakan metode DNA dengan tujuan untuk memastikan nasab-nasab yang sudah pasti, yang sudah diakui secara syariat. Dan ansab, karena nasab-nasab yang sudah diakui secara syariat itu nasab-nasab yang seperti tadi itu, seperti nasab Bani Syaibah, Sadanatul Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Dan terus dibilang ini bukan dari Nabi, ini dari Nabi yang memberikan mandat penjaga kunci Ka'bah sampai sekarang ini. Ternyata mereka ketika dites, sebagian keluarganya ada yang beda. Oh, ini muncul katanya ini banyakkan pola ini ternyata polanya ada dari India. Padahal tidak mungkin hal tersebut terjadi. Begitu juga nasab sadah yang berbagai macam, ternyata ada grup sadah misalkan Ar-Rifai itu muncul di haplogrup yang berbeda. Ada lagi grup sadah yang sangat shorihun nasab, sangat terkenal itu di daerah Irak misalnya, itu Musya'in. Itu para sayyid yang mereka itu dulu amir ya, maksudnya termasuk punya kedudukan di daerah Irak, itu juga berbeda haplogrup atau patternnya dengan sebagian orang-orang yang kebetulan sudah ngetes munculnya berbeda dan dijadikan referensi. Jadi tidak ada referensi. Kalau kayak gini kan jadi semua akhirnya menjadi masalah. Oleh karena itulah tidak diperbolehkan oleh Rabita Alam Islami menggunakan metode DNA ini sebagai jalan untuk melakukan tes. Demikian juga Darul Ifta di Mesir, itu lembaga fatwa di Mesir, itu juga memberikan statement yang sama, itu menolak garis keturunan melalui tes DNA. Seperti apa kemudian metode apa yang diperbolehkan DNA, saya sudah jelaskan tadi. Hal-hal tertentu untuk nasab yang dekat boleh. Lalu bagaimana bersikap dengan adanya hasil tes DNA salah satu dari Alawiyyin yang justru lebih dominan gen India dan sangat kecil gen Arabnya? Ya, oke. Ini juga satu hal tadi, kembali lagi ke masalah sosmed dan ketersebaran informasi yang sebetulnya perlu dipertanyakan. Pertama, sebetulnya yang paling penting dulu adalah, ini kembali lagi tesnya adalah autosomal DNA ya. Itu adalah mixture, adalah percampuran dari pihak ayah dan pihak ibu. Bahwa tes autosomal DNA ini sangat dipengaruhi sekali oleh database. Jadi tergantung reference database-nya. Saya dites mungkin database yang salah, saya bisa jadi dianggap orang Irian. Bisa aja karena di-compare, oh ternyata seperti ini. Pattern itu adalah kebanyakan ada orang-orang Afrika. Yang lebih penting lagi adalah manusia ini memang percampuran dari sebagai semua ras. Kita tidak ada manusia yang murni sama sekali. Dan siada atau kesayitan seseorang itu tidak ada urusan dengan rasnya. Dia bisa jadi dominan ras Melayu mungkin, for instance, sebagai contoh ya. Saya sudah melakukan tes DNA, saya sangat dominan sekali. Etnis Indonesia saya Melayu, sangat kuat gitu loh. Terus ada yang mungkin etnis yang kita nggak punyai bahkan. Nah itu tergantung dari reference database-nya. Nah untuk tes-tes seperti itu kita tidak tahu reference database mereka itu seperti apa, satu. Kedua tadi kan memang manusia
itu kumpulan dari berbagai ras dan tidak ada hubungan sama sekali dengan kesayidan atau tidak. Oke, ada gen Arabnya atau Timur Tengahnya atau banyak atau tidak. Kita bisa tes para sayyid sadah yang ada di India, mungkin mereka akan dominan gen Indianya, atau yang di Afrika akan dominan gen Indianya, karena sudah terjadi berbagai percampuran. Di samping reference database yang sangat-sangat dipertanyakan tadi ya, itu sebetulnya sangat dipertanyakan keakuratan. Kalau dia bisa tes juga di perusahaan yang lain, mungkin di Amerika, itu yang bersangkutan pasti akan melihat hasil yang berbeda. Saya sendiri pun nggak tahu apakah hasil itu benar atau tidak. Tapi secara konsep itu tadi, siada itu tidak tergantung ras, dan juga akurasi masalah soal tes etnisitas dan lain sebagainya itu juga hanya terbatas dengan 5 sampai 6 generasi saja. Kalau di belakang-belakangnya sudah nggak tahu. Sementara di belakang 6 generasi ke belakang kita bisa berasal dari segala macam kelompok manusia. Rata-rata Alawiyin saat ini merupakan keturunan ke-38 sampai ke-44. Secara kalkulasi matematis, hal ini dianggap tidak ilmiah. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal ini? Ya, ini juga yang saya sempat lihat juga, mungkin ada di sosial media juga ya, yang mempertanyakan mengenai hitungan ya, keturunan kesekian-sekian. Pertama, masalah soal jumlah keturunan keberapa, generasi keberapa, itu bukan hitungan matematik. Nggak bisa kita hitung dengan matematik. Karena setiap orang itu mempunyai keturunan, mempunyai anak, itu berbeda-beda di usia berapa. Ada yang punya anak di usia 30. Oke, punya anak yang pertama. Anak yang pertamanya kemudian mungkin kawinnya lambat. Atau anak yang pertama beberapa generasi akhirnya tidak berketurunan laki-laki. Stop. Kemudian yang berketurunan ternyata ada keturunannya, anak yang laki-lakinya mungkin anak yang paling kecil. Mungkin anaknya perempuan misalnya yang pertama. Kemudian anak laki-lakinya itu yang paling kecil sehingga dia punya anak di usia 40, 50. Dan baru berketurunan yang berikutnya juga itu bisa terjadi variasi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dihitung secara matematis sama sekali. Dan hal ini kita lihat ya. Jadi begini, kita melihat kebetulan contohnya adalah keturunan dari Sadah Bani Alawi. Mereka rata-rata di range 38 sampai 44, 45. Nah, kita lihat juga para sayyid yang dianggap sudah pasti ya. Sudah pasti di tempat yang lain diakui mutawatir, muktamad orang-orang tertentu, misalkan kerajaan Jordan yang dianggap para sadah di situ Ashraf ya, Al-Hasani, itu kalau kita lihat, kita hitung juga dari yang sekarang mungkin Raja Abdullah itu ada nasabnya satu persatu sampai ke Rasulullah itu sekitar 40 atau 41, berada di range yang sama. Kemudian kita coba lagi, kita lihat di kerajaan Maroko sama-sama Al-Hasani juga dari jalur yang berbeda, itu juga ternyata range-nya juga sama, beliau di keturunan 41. Kita lihat lagi juga misalkan di salah seorang ulama besar juga di Libanon, itu Sayyid Jamil Al-Husaini. Kebetulan beliau itu dengan Sadah Bani Alawi, Sadah Alawiyin itu bertemu di Isa An-Naqib ya. Jadi kita tahu bahwa Sadah Bani Alawi ini keturunan Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Muhajir mempunyai saudara itu namanya Hasan bin Isa. Jadi bertemunya di Isa An-Naqib. Beliau juga seorang anggota dari Naqaba Ashraf di Libanon ya. Nasab beliau juga bersambung ke generasi ke-40. Jadi kalau kita menolak bahwa ini tidak ilmiah, it doesn't make sense, kata dalam istilah bahasa Inggris ini, nggak mungkin kita coba hitung-hitungan matematik, berarti kita membatalkan semua nasab-nasab para sayyid di dunia yang lain juga, di berbagai penjuru dunia. Jadi karena range-nya juga sekitar itu. Dan juga di kalangan Sadah Alawiyin pun juga berbeda-beda kan, ada di generasi sekarang di kelompok tertentu karena mungkin mereka lebih cepat mempunyai anak, generasinya juga lebih banyak. Jadi kembali lagi ini bukan hitungan matematik dan ini juga sudah dikonfirmasikan, kita harus lakukan komparasi dengan para nasab yang lain. Ternyata lebih kurang juga sama. Sebagai seorang ilmuwan, bagaimana Anda memandang isu ini? Ya, saya mungkin melihat segala sesuatu itu mungkin ada hikmahnya ya. Kalau kita mau lihat sisi positifnya mungkin dari sisi keilmuan ya, yang tadinya mungkin orang nggak pernah tahu mengenai masalah nasab, akhirnya orang mungkin melihat-lihat lagi mengenai masalah nasab. Begitu juga orang mungkin misled atau terkecoh gitu mengenai tes DNA yang selalu beredar banyak di sosial media. Seperti apa sih sebetulnya? Nah, itu mudah-mudahan ya orang juga sedikit banyak mengetahui mengenai tes DNA seperti apa dan akurasinya.
nasabnya, bagaimana dia digunakan. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya, saya melihat itu. Di samping juga untuk Bani Alawi juga agar memperhatikan ya. Karena pertama begini, nasab ini adalah satu hal yang bukan dipilih. Itu bukan kita yang memilih, bukan kita yang mau. Itu adalah satu anugerah Allah. Allah memberikan orang siapapun. Saya tidak bisa memilih saya menjadi orang Jawa atau bernasab A atau bernasab B, anaknya si A, anaknya si B, lahir di mana, lahir di tempat yang lain, di tahun apa. Itu adalah ketetapan Allah. Jadi bukan suatu yang kasbi, bukan sesuatu hal yang bisa didapat. Jadi tidak ada gunanya untuk juga mengkapitalisasi nasab, untuk membanggakan nasab, itu tidak ada sama sekali. Saya menganjurkan menjaga nasabnya. Jangan sama sekali mengkapitalisasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena nasab itu, apalagi orang yang mempunyai nasab yang baik ya, khususnya orang yang bernisbah atau bernasabkan kepada Rasulullah, apalagi tentu nasab itu sebagai motivator untuk memotivasi dia mengikuti salafnya yang soleh, dijadikan contoh. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan, karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Itu adalah pilihan yang sudah ditetapkan Allah. Jadi jangan digunakan itu sebagai hal yang untuk mendukung Anda. Juga diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwa man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya jelek, amalnya buruk, nasabnya nggak akan membantu dia. Jadi nasab itu sebetulnya motivator untuk membuat kita semakin baik, mengikuti salaf kita. Kalau kita mempunyai salaf, orang leluhur yang baik, ikutilah leluhur kita jaga. Jangan sampai orang malah melihat kok nasabnya baik, kok mungkin yang bersangkutan mungkin tidak merepresentasikan nasab tersebut. Ya, di lain pihak juga yang namanya walaupun sada, sayyid dan lain sebagainya, orang bernasab baik itu mereka juga manusia. Semua bisa berbuat salah, tetapi saya juga menganjurkan jangan karena satu atau dua orang yang mungkin kita tidak cocok, akhirnya kita mengeneralisir semuanya, bahkan melakukan satu ta'an. Ta'an itu istilahnya menafikan nasab seseorang, bukan seseorang, bahkan satu kelompok besar, dan hal ini sangat berbahaya dan merupakan satu dosa yang bisa membawa mudarat bagi kita juga. Mudah-mudahan juga kita menjaga ya dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini, kita jaga, khususnya para sadah. Saya juga ingin mungkin menambahkan sadah ini di berbagai penjuru dunia ya, di berbagai penjuru dunia, baik itu di Timur Tengah, Afrika, India, Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Itu adalah selalu merupakan bagian dari masyarakat negeri tersebut, dan mereka selalu berperan positif semenjak dahulu. Kita bisa lihat di Afrika Timur, di berbagai pelosok dunia, termasuk di Asia Tenggara, di Malaysia. Mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bagian terintegrasi di dalam masyarakat tersebut. Marilah semuanya, saya mengajak juga, baik mereka itu keturunan dari sadah secara umum, termasuk khususnya Bani Alawi, mencurahkan waktu semuanya juga untuk hal-hal ya, energi yang lebih bermanfaat untuk membangun masyarakat dan kebaikan. Yang lain juga saya unjukkan, marilah kita fokuskan dengan hal-hal lain yang lebih bermanfaat dibanding kita menggali hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaatnya pada saat ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.